Apakah penjamputan Iup menjadi langkah yang cukup tepat dan menjaga rumah tewas di tangan dua perampok? Unjuk rasa di sejumlah daerah mendesak dibatalkannya pengesahan Undang-Undang TNI kembali ricuh. Jakarta, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR hingga malam dan Saudara, penulisan ulang sejarah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak mendukung asal tidak menghilangkan sejarah yang pernah ada, meskipun kelam sekalipun. Di sisi lain ada juga yang mempertanyakan urgensi penulisan sejarah ulang. polisi menggerebek bandar sekaligus kurir narkoba. Saat digeledah ditemukan 2 kg paket sabu-sabu. Pemirsa gabungan mahasiswa Pencarian memantau. Dalam kabut tebal yang mengelilingi penjuru negeri ini, aku resah. Apa yang sebenarnya kita cari? Dara, Bapak, gimana kuliahmu nak? alhamdulillah sih Pak, sejauh ini aman. Lancar-lancar ya? Lancar. Kok tumben Bapak pulangnya cepet? Iya, nggak ada kerjaan tambahan tadi, langsung pulang aja. Lagi baca apa itu? Ini Bumi Manusia Pak, bukunya Pramudia. Tahu nggak Pak, ini bukunya saking bagusnya tuh ada filmnya tahu. Oh iya? Iya. Kok bapak baru tahu ya? Iya. Kapan-kapan kita nonton yuk Pak. Boleh, boleh. Nanti ajak adekmu ya. Siap. Mbak Dara, Bapak. Lihat nih karyaku, bagus toh, udah diterbitin di situs web nih, bentar lagi terkenal namaku. Halah, tulisan dari berapa bulan yang lalu juga masih dibahas-bahas aja sih. Ya kan ini prestasiku, kalau bisa nih ya, seluruh dunia harus tahu, ya kan Pak? Ini tulisanmu? Iya. Wih, keren ya tulisanmu ya? Bangga bapak punya anak kayak kamu. Ih, kamu mah cuma nilai doang kan, Dara? Tuh kan? Keren. Mau kemana Pak? Menarik, Bu. Jam segini kok masih narik? Iya, kan udah biasa bapak narik malam. Kalau kita cuma ngandelin gaji pabrik, nggak bakal cukup kehidupan kita. Tapi kok perasaan Ibu gak enak ya Pak? Enggak, itu cuma perasaan kamu doang. Kan bapak udah biasa kayak gini. Udah ya, di rumah aja. Tapi Ibu mau ikut ya Pak? Jangan, anak-anak masih butuh kamu. Enggak, Ibu tetap mau ikut. Ya udah, Ibu siap-siap dulu. Oke. Oke. Bu, ayo Bu. Ya Pak, bentar. Nanti pelan-pelan aja ya Pak. Oke. Pak, kok berhenti di sini? Iya bener sih, ini kok tempatnya. Kok sepi? Jangan-jangan dapat orderan fiktif? Orderan fiktif. Kuntilanak kali Bu. Ih, Bapak. Enggak, bener kok Bu. Turun yuk, turun. Aduh. Tuan, Sapa Food. Woi. Pak, itu siapa Pak? Tidak tahu Bu. Angsuran pabrik ini. Orang kayak kamu harus dibikin diam selamanya. Pohon tua ini pada akhirnya akan gugur, tapi bukan gugur tanpa alasan. Ia menjadi pupuk bagi tunas muda yang baru bertumbuh. Kuatlah anak-anakku, Dara Arunika. Dek, makan dulu yuk Dek. Dek, makan dulu.
jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama. Mbak pergi narik dulu. Pagi banget, Mbak. Emang udah dapat orderan? Udah. Mbak, kenapa sih? Mbak, ibu bapak kan udah nggak ada, ngapain masih dicariin sih? Udahlah Mbak, hidup itu harus terus berjalan. Woi, copet! Berhenti lo! Aduh, au. Kejar cari terus. Banyak tenan yang lain nih. Iya, masih kesel aku. Sialan, Bos. Rasa doyak, copetnya duit sithik kuwi. Bola piye ta iki? Satu pak kabeh. Piye iki, Dan? Bentar. Kalian tuh ngomong apa sih? Kan saya gak ngerti kalau kalian bahasa Jawa. Ya udah, sekarang kita balik kantor ya. Untuk coba itu, kita ganti laporan palsu. Tunggu sebentar. Kamu beliin dulu saya es teh jumbo ya. Kamu beli saya Surya 2 batang ya. Ya. Kamu berdua beli saya nasi padang ya. Siap. Ayo sekarang ke kantor pulang. Yuk. Punya anak buah nggak usah diandelin banget ah. Ini Bu, tasnya. Ya Allah, Masya Allah, makasih banget ya Mbak. Kalau nggak ada Mbaknya nggak bisa pulang saya. Ya ampun. Ada yang bilang nggak, Bu? Nggak ada Mbak, ya ampun. Permisi, Bu. Iya, silakan. Arunika, SPP kamu sudah nunggak berapa bulan? Kamu ini niat bersekolah atau tidak? Kami mempertimbangkan untuk tidak mengikutsertakan dirimu dalam ujian akhir sekolah. Bu, apa nggak bisa dipertimbangkan ulang, Bu? Tidak bisa. Baik, Bu. Saya permisi ya, Bu. Iya, silakan. Lagi mikirin apa sih? Lesu amat gini. Biasalah kehidupan. Mikirin adek lu ya? Ya gitu. Gimana SPP adek lu? Udah kebayar belum? Ya ini gue lagi cari-cari. Ah, kalau misalkan ada apa-apa tuh cerita aja sama kita. Jangan sungkan-sungkan, kan ada anak-anak komunitas juga, CS. Thank you ya udah bantuin gue dan nguatin gue. Pokoknya lo harus semangat. Kalau misalkan ntar nggak dapat, kita bantu-bantu deh sama komunitas yang lain ya. Semangat ya. Siap. Semangat dong. Om Ruslan? Dara, apa kabar? Baik. Ada yang mau om omongin nih Apa? soal bapakmu. Bapak kenapa? Ih, ayo, ikut bapak. Jadi gimana Om? Nah, jadi gini ceritanya. Pak, mau ngomongin soal itu, ngomongin aja Pak. Teman-teman minta perhatiannya sebentar ya. Menurut kalian gimana aturan yang baru terbitin oleh pabrik tadi? Kalian merasa resah nggak sih?
Ya resah lah Pak, gaji dipotong terus loh. Kebutuhan saya nih, nambah. Mana saya berlahiran? Menurut saya mah kita nunggu aja. Kita cuma pegawai biasa, tapi bisa ikut ke atasan. Nah, tapi itu bener ya dikatakan sama Mas Amedi. Saya juga jadi resah. Coba istri saya mau lahiran, gaji malah dipotong. Seharusnya usaha itu mensejahterakan bagi para pekerjanya, bukan menyengsarakan. Tuh, betul tuh. Kita nggak bisa gini aja. Kita harus lakuin sesuatu, teman-teman. Kita tuh bukan robot yang bisa dipekerjakan seenaknya oleh pabrik ini. Benar itu. Kita nggak bisa diem aja. Masa gaji dipotong tanpa persetujuan? Tapi Pak, apakah itu aman? Coba mereka tuh punya kuasa, sedangkan kita nggak punya kuasa apa-apa. Nggak, kali ini aku yakin. Kalau kita diem gini aja, kita bakal diperlakukan seenaknya oleh mereka. Kita harus mogok kerja. Tunggu sini. Oke Pak. Masuk. Misi Pak. Bapak ini gimana sih? Hah? Jadi karyawan biasa aja macam-macam. Loh, apa salah saya Pak? Kamu kan yang inisiasi karyawan itu buat mogok kerja, ngaku kamu. Ya itu emang saya, tapi kan karena aturan Bapak sendiri yang tidak mensejahterakan pekerja. Gak bisa gitu. Kamu harus nurut sama pabrik. Loh, kenapa kita jadi robot di sini? Kita cuma manusia. Gak bisa. Apa salah Gak kita, bisa. Pak? Keluar, keluar, keluar. Pak. Mereka ngomong apa, Pak? Situasi pabrik makin gak kondusif, Lan. Saya tadi diinterogasi di dalam, Lan. Terus mereka ngomong apa, Pak? Mereka menekan kita, Lan. Cuma gara-gara suara kita yang tidak terima dengan aturan tidak jelas itu, Lan. Pokoknya hati-hati aja sama pabrik ya. Atau gini pulang aja lah. Ustaz, Oh ya? sini sebentar. Ada apa Pak? Kamu temannya Samidi ya? Iya. Saya pengen tanya beberapa informasi. Katanya Samidi itu sedang berusaha mencari orang-orang buat ngajakin mogok kerja. Iya. Kamu tahu itu? Beberapa tahu Pak. Cuman saya tidak enak lah sama yang lainnya Pak. Gak enak. Kenapa gak enak? Udah. Kamu jadi informan buat saya. Nanti bakal saya kasih uang. Dengar-dengar katanya istrimu bakal lahiran. Ya, bener betul, kan? Pak. Bener Pak. Mana? Mau nerima tawaran saya atau enggak? Ya udah Pak, boleh Pak. Pak, pinter kamu. Kenapa Om? Kenapa Om baru ngomong sekarang? Kemana Om 5 tahun ini? Nah, Om kesini mau minta bantuan kamu buat balas dendam sama pabrik. Om pengen sabotase pabrik. Om pengen kamu, kita semua vandal, coret-coret, tempel-tempel nanti di sana biar kita mensabotase pabrik. Gitu. Baru pulang dari komunitas, Mbak. Dapat duit nggak? Maksudnya? Ilmu apa sih, Mbak, yang bikin kita makan? Emang buku-bukumu itu bisa bikin kita hidup? Kalau semua orang mikirin makan, nggak ada yang mikir kebenaran. Sekarang banyak orang yang dengan enaknya nginjak orang lain. Bersetan kebenaran, Mbak. Aku di sini sendiri bertahan buat hidup. Dek, dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh masyarakat negara Durjanisya. Perkenalkan, saya Siti Gusmini sebagai komandan dari lembaga Kotuman. Harus ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwa sekarang kriminalitas telah menyebar luas di negara kita. Tapi tenang, kita Kotuman siap untuk membersihkan semua kriminalitas. Bagi bapak atau ibu yang menemukan kriminalitas, segera lapor kepada kami. Kami akan selalu memprioritaskan keselamatan Anda. Sekian kami dari Kotuman. Terima kasih. Anjay, 2,7 juta like gak nih? Kayaknya udah pada lihat belum video yang ini, yang lagi viral sekarang? Apa tuh, Pak? Itu yang kemarin aku bikin video itu. Ya, buat pencitraan bagus lah buat ke publik. Gimana komennya, Pak?
Lihat, Kotuman penyelamat kami. Anjay gitu. Enak kan kerja kita? Iya. Tinggal gini-gini doang, gaji lancar sama negara. Untung dulu didaftarin Kotuman, Pak. Iya ya. Kamu dulu masuk Kotuman ada orang dalam kan? Ada lah. Iya kan? Kamu juga kan? Ada lah, Ya Pak. kita main. Nanti kalian bagi-bagi juga ya ke teman-teman kalian. Jangan makan sendiri lah. Oke, lanjut kerja aja sekarang. Ini juga Pak, kita mau santai. Ya, iya, ya. Terjamin, tinggal pencitraan doang. anjay. Ini juga saya lagi push rank nih. Sawah 2 peta udah balik modal tuh, Pak. Sawah. Iya. Bagus lah kalau gitu. Alhamdulillah disyukuri. Untuk apa enak nih. Ya Pak, ada yang bisa kami bantu? Saya sedang mencari orang yang bernama Siti. Siti Kusmini. Oh ya, itu saya Pak. Oh kamu ya? Ya. Namanya Siti, tapi laki-laki ya ternyata ya? Saya sebenarnya Seto Pak. Tapi dulu tuh pas bikin akta, itu di birokrasi namanya typo Pak. Jadi sampai sekarang Siti. Tapi saya cowok kok Pak. Udah, nggak penting itu. Sekarang yang penting, beberapa minggu terakhir ini, saya sering menjumpai pelaku vandal yang suka coret-coret tembok pabrik saya, suka masang-masang poster gak jelas. Kalian ini kerja gimana sih? Hah? Mohon maaf Pak. Mungkin itu kesalahan dari anggota kami. Maaf. Santai Pak. Coba Bapak duduk dulu Pak. Coba Bapak relax, Bapak duduk dulu Pak. Silakan duduk. Kamu tolong belikan nasi padang 2 ya. Siap, Pak. Kamu siapin kopi. Kalau enggak ini Bapak minum dulu kopi Pak. Ini kopi saya masih hangat kok. Kita bicara baik-baik ya Pak. Karena kalau teriak-teriak juga nggak enak Pak di. Apa ini? Kopi kok pahit? Ya kalau manis itu teman saya Pak. Mana Kopi tuh emang yang pahit. manis? Coba kasih saya. Jangan dong Pak. Oke, mungkin Bapak mau ada disampaikan apa Pak? Silakan. Saya udah nyampein tadi loh. Kamu ini denger apa enggak sih? Budek apa telingamu itu? Mohon maaf Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. 2 minggu terakhir di pabrik saya itu ada yang lakuin vandal, coret-coret tembok, nempelin poster nggak jelas. Kenapa nggak kamu tindak orang-orang kayak gitu? Secepatnya Pak. Secepatnya akan kami bersihkan. Kamu tahu nggak? Saya di sini nyalon sebagai presiden. Yang benar Pak. Ketawa kamu, kurang ajar kamu ya. Ya karena saya melihat dari cara berpakaian Bapak Bapak sudah tidak meyakinkan Pak. Tapi gini Pak, santai saja. Untuk masalah vandalisme itu bisa kami bersihkan kok Pak. Soalnya gara-gara coret-coret itu, gara-gara poster-poster itu, kepercayaan masyarakat sama saya jadi turun drastis. Halah Pak, itu mah urusan kecil Pak. Nih, Bapak tinggal bikin video klarifikasi. Ya 2 atau 3 menit juga cukup Pak. Bapak share ke publik, udah. Publik bakal percaya lagi sama Bapak. Percaya sama saya Pak. Karena saya sudah melakukan itu. 2,7 juta yang like Pak. Jadi bikin video klarifikasi kayak gitu ya? Iya, tinggal edit di CapCut kok, gampang Pak. Gak kepikiran saya. Pinter juga kamu ya. Oh jelas Pak. Pokoknya kamu harus beresin mereka-mereka yang merusuh itu. Oke? Bisa Pak, bisa kami bersihkan. Tapi ya Bapak tahulah negara kita gimana Pak. Apalagi Bapak mau nyalon kan. Kalau Bapak mau segalanya lancar, udah saya siapkan. Tenang aja. Pak, saya nggak ngomong tentang uang loh Pak. Saya nggak ngomong tentang uang loh Pak. Udah, nih. Aduh Pak, jangan gitulah Pak. Pak, gak enak loh Pak.
Nggak Kita usah tuh di sini sungkan. lembaga, Pak. Kita tuh Udah. dipercaya masyarakat. Udah, Pak. masyarakat yang mana? Udah, Please, ambil Pak. aja. Enggak, Pak, enggak gitu, Pak. Udah bener, Pak. Oh, udah, Gitu, Pak. udah, nggak usah malu-malu. Aduh, Kamu kan Pak. biasanya juga gini, toh? Enggak, Pak. Enggak. Saya tuh mengutamakan masyarakat, Pak. Udah, pokoknya kamu harus beresin orang-orang itu, oke? Iya, aman, Pak. Nanti kalau saya menjabat, kamu tak angkat jadi menteri saya. Gimana? Mantap. Tapi saya boleh milih nggak, Pak? Oh, boleh. Milih apa aja, silahkan. Bebas kalau saya yang jadi presidennya. Saya mau jadi staf sus aja, Pak. Boleh nggak? Staf sus? Ya. Mudah itu. Segalanya bisa diatur. Aman, Siti. Sep. Nih, sebagai tambahan. Black card Amerika. Aduh, Pak. Saya jadi nggak enak nih, Pak. Udah. Tapi makasih loh ini, Pak. Iya, aman. Sama saya aman. Berarti deal ya, Pak? Deal. Oke, 2 kali 24 jam semua masa Bapak akan beres semuanya, Pak. Oke. Percaya sama kami. Kalau gitu, Aduh. mana anak buah kamu ini? Sorry, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Tenang, Pak. Tenang. Ini dia lagi masih magang kok, Pak. Tenang aja, Pak. Tapi nanti dia juga bakal kerja kok, Pak. Ya wis. Tak gitu, kalau gitu Bapak pamit dulu ya. Oke, Pak. Hati-hati jalan ya, Pak. Pokoknya semua harus diberesin sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Siap, Pak. Sampai ke tanah-tanahnya, Pak, akan saya berantas. Saya nggak mau nanti waktu saya nyalon ada orang aneh-aneh yang ngomong gak jelas, ngomong ke sana ke sini nggak ada intinya, ganggu saya mereka itu. Siap. Akan saya bersihkan, Pak. Terima kasih. Bapak sudah tepat datang kepada kami, Komisi Tukang Mengamankan. Karena itu memang tugas kami. Mengamankan anjing-anjing yang menggonggong itu, Pak. Semoga lancar, Pak. Oh iya. Semoga tetap diberkahi. Pasti. Maaf, Pak, saya tidak bisa mengantar ke depan. Aduh. Dengerin komandan kamu. Halo bos, jumlah mereka terlalu banyak. Kita eksekusi besok saja. Oke siap bos. Halo bos, sudah saatnya mereka dieksekusi.
ngapain? Di depan basecamp kita ada yang aneh. Ada sesuatu yang mencurigakan. Sumpah, ada yang janggal. Aku ngerasa waktu masuk. Jangan-jangan kita ketahuan. Lari. Apaan? Lari buru. Diam aja! Lari! Mana kamu, ha? Diam! Arunika, kakak udah tahu di mana mbakmu ditangkap. Mana kak? Ayo ikut kakak sekarang. Mbak, kenapa? Apa semua ini sepadan, Mbak? Aku di luar hancur, di sekolah, di rumah, semuanya, Mbak. Gara-gara kamu. Mbak cuman gak mau kamu kayak Mbak. Mbak cuman mau ngasih tahu kalau diam juga bisa kejam. Mbak gak mau kematian bapak ibu sia-sia gitu aja. Lalu aku harus hidup dengan sisa-sisa pilihan, Mbak. Mbak, ibu bapak udah gak ada, Mbak. Kita yang masih hidup yang harus nentuin jalan kita. Baca ulang tulisan bapak, Dek. Apa yang bapak wariskan itu yang harus kita pegang. Mbak juga menambahkan catatan di situ. Maafkan Mbak selama ini sudah keras kepada kamu. Mbak cuman mau kamu tumbuh jadi orang yang gak gampang nyerah. Mbak, aku lebih takut jadi orang yang pura-pura kuat. Dalam gelap, cahaya bukanlah pilihan, namun sebuah keharusan. Guys, ini deh kumpul. Aku bawa berita hot news banget. Ini tuh bener-bener terbaru. Berita apa? Ini kan tadi aku habis dari kantin ya jajan. Nah aku tuh denger gitu. Katanya kakaknya Arunika ditangkap sama Kotuman gara-gara katanya ngeritik pemerintah. Oh, iya sih. Kakaknya Arunika itu kan kayak berandalan. Apalagi Arunikanya, apa dia berandalan juga? Sumpah takut banget deh sama Arunika. Iya bener, orang tuanya gimana sih? Kok bisa ya anaknya jadi berandalan kayak gitu? Maksud kalian apa? Nggak usah bawa orang tua. Kalian nggak pernah ngerasain jadi aku. Ya emang enggak. Ya makanya nggak usah ngomongin orang dari belakang. Baca lo, baca. Baik anak-anak, sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait materi majas. Nah selanjutnya Ibu akan memberi kalian PR nih untuk membuat puisi. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Arunika, Ibu mau bicara sebentar dong? Boleh Bu. Sini. Ada apa Bu? Ibu sudah mengoreksi tulisanmu Arunika. Tulisanmu ini sangat berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Tulisanmu ini mengandung sebuah rasa yang penuh makna. Saya cuma menyalurkan hobi saya Bu. Coba kamu suarakan tulisanmu ini melalui media sosial supaya dunia bisa mendengar keresahanmu selama ini. Emang caranya gimana Bu? Cahaya semu. Kita pernah punya harapan saat dikekang oleh kekerasan. Di antara riuh rimbun manusia, ia sirna. Sedang zaman terus berjalan. Ditelan senja menuju kegelapan, menembus kabut hutan Kalimantan.
Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku menyaksikan waktu melaju melanda masyarakatku. Aku mendengar suara. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Halo, selamat sore. Nah, kembali lagi bersama gua, Oja Rambutan, di podcast yang sudah kalian tunggu-tunggu mungkinnya, ya, yaitu podcast Gultik alias Gusar Soal Politik. Nah, di sini kebetulan kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, di mana dia itu merupakan seorang siswa SMA yang puisi-puisinya itu cukup sangat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Apalagi dia ini berasal dari latar belakang keluarga yang mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah Durjanesia ini. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, aku perkenalkan kepada kalian yaitu Arunika. Halo semuanya, perkenalkan aku Arunika. Di sini aku duduk di bangku SMA. Keseharian aku sekarang yaitu menulis puisi. Ini hanyalah permulaan. Perjuangan ini belum selesai. Sampai orang-orang sakit di negeri ini benar-benar waras seutuhnya. Sebelum aku tutup podcast ini, mungkin kamu bisa bacakan salah satu puisi kamu yang cukup kontroversial itu. Arunika, coba. Oke, mungkin aku bakal bawain karyaku yang berjudul Kamis. Untuk mereka yang tak pernah kembali.